Sadar apa nggak sadar, hari ini Pak Prabowo itu disegani di mata internasional. Bagaimana dia menyelesaikan Palestina, bagaimana dia datang ke Jordania, ke Turki. Politik internasional semua yang dia rankan di situ. Dan ternyata disambut sangat luar biasa. Dan Pak Prabowo mungkin ratingnya sedang tinggi di dunia ini. Beliau diterima di mana-mana. Barat nggak nolak beliau, BRICS nggak nolak beliau, GNB nggak nolak beliau. Oke, sama-sama. Kemudian G7 nggak nolak beliau. Tibalah saatnya beliau membuktikan dari Indonesia lah akan terlahir pemimpin yang bisa menjadi perekat dunia. Jadi insya Allah nanti yang akan membebaskan Palestina itu namanya Prabowo. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Presiden Pak Prabowo ya, dia disapanya, disalamnya lagi. Ditambah dengan sangat bagus, menjadi sebuah brand baru. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke, selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin reaksi terkait Pak Prabowo yang beliau menjadi tumpuan dunia karena pidatonya di sidang PBB yang mana konsisten dalam menyatakan perdamaian di antara negara Israel dan juga Palestina. Di mana-mana forum, di mana-mana pertemuan, Pak Prabowo pasti akan menyampaikan keamanan itu lebih penting saat ini ya, dan itu didengari oleh seluruh dunia termasuklah Amerika Syarikat. Jadi sekarang ini, saat ini gencatan senjata di Israel dan Palestina itu sedang berlaku. Perdamaian itu sedang berlaku, di mana ini hasil dari konsistennya setiap pidato yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu. Dan dunia Arab sekarang melihat bahwa Indonesia satu-satunya negara yang betul-betul memperjuangkan pembebasan Palestina daripada serangan-serangan Israel, dan Palestina diiktiraf oleh seluruh dunia sebagai negara merdeka. Itu yang tuntutan diberikan oleh Pak Prabowo kepada dunia. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita semak dulu video-video ini. Sadar apa nggak sadar, hari ini Pak Prabowo itu disegani di mata internasional. Bagaimana dia menyelesaikan Palestina, bagaimana dia datang ke Jordania, ke Turki. Politik internasional semua yang dia rankan di situ. Dan ternyata disambut sangat luar biasa. Bayangkan, di sana itu, kayak contohnya di Turki, itu kan ada kelompok pro dan kontra. Kelompok pro terhadap mantan presiden Turki, Kemal Atatürk, ya kan? Itu bisa dikemas oleh seorang Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dalam sebuah pidato internasional. Dan seluruh parlemen yang ada di dalam parlemen Turki itu memberikan aplaus yang luar biasa. Gila. Jagonya seorang Prabowo Subianto mendinamisasi politik. Semua aplaus. Biasa. Dan Pak Prabowo mungkin ratingnya sedang tinggi di dunia ini. Beliau diterima di mana-mana. Barat nggak nolak beliau, BRICS nggak nolak beliau, GNB nggak nolak beliau. Oke, sama-sama. Kemudian G7 nggak nolak beliau. Tibalah saatnya beliau membuktikan dari Indonesia lah akan terlahir pemimpin yang bisa menjadi perekat dunia. Mungkin tidak seprogresif Bung Karno, tapi baru setahun kurang sudah begini loh. Ini suatu modal. Tentunya modal beliau kalau dilakukan secara bahasa Sundanya tuh punten ya. Ada sampurasun di sini, rampes. Kita punya pepatah loh. Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Nah, paham dan ngerti, kita sama-sama Persib. Jadi kalau air itu kalau batu seberat apapun, sedahsyat apapun, kalau dijatuhi air secara terus-menerus dari atas, itu bolong juga. Jadi sekaranglah peranan Pak Prabowo berperan sebagai tokoh dunia
yang diterima di banyak kawasan, dan beliau itu membuktikan kualitas dirinya sebagai integrator, sebagai komunikator, dan sebagai penyambung antar kawasan. Kalau ini kita bisa lakukan dengan baik, didukung oleh masyarakat Indonesia bersama beliau, itu kita bisa benar-benar menjadi qualified middle power. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat Bapak Presiden Republik Indonesia atas pidatonya di sidang umum PBB beberapa hari yang lalu. Sebagai rakyat Indonesia, sekaligus sebagai aktivis pro-Palestina, saya menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Sikap tegas dan suara lantang yang Bapak kumandangkan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina di forum internasional menunjukkan bahwa Indonesia tetap konsisten di garis depan membela keadilan dan kemerdekaan bangsa yang tertindas. Bagi kami ucapan Bapak bukan hanya satu diplomasi, tetapi juga cermin nurani bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Harapan kami kepada Bapak Presiden, semoga Bapak terus menjaga komitmen ini dan memperkuat langkah nyata Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, baik melalui jalur diplomasi internasional, bantuan kemanusiaan, maupun penguatan solidaritas dalam negeri. Semoga sikap Indonesia menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk tidak tinggal diam menghadapi genosida dan penindasan. Dan semoga di masa kepemimpinan Bapak, langkah menuju Palestina merdeka semakin nyata. Saya Bakhtiar Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah nanti yang akan membebaskan Palestina itu namanya Prabowo. Ini bukan omon-omon, ini sejarah. Ini sejarah. Pak Prabowo ngerti persoalan ini, ada dalam darahnya, ada dalam jiwanya. Bukan, mohon maaf tadi, yang suka make umat Islam itu bukan. Dia pejuang bersama umat. Humble-nya Presiden Prabowo sampai para polisi luar negeri terkagum-kagum. Subianto kembali membuat dunia menoleh. Bukan karena pidatonya di PBB, tapi karena tindakannya yang benar-benar berani. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia menolak kedatangan atlet Israel yang akan ikut dalam kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta. Keputusan ini bukan sembarang keputusan. Sumber menyebut, langkah tegas itu adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo sendiri. Salah satu atlet Israel, Artem Dolgopiat, peraih medali emas Olimpiade, langsung meluapkan kemarahannya. Ia menuding Indonesia tidak adil dan mencoreng nama olahraga dunia. Namun pemerintah Indonesia bergeming. Tidak ada visa, tidak ada kompromi. Langkah Prabowo ini menunjukkan bahwa sikap Indonesia tidak bisa dibeli atau diancam. Pidatonya di sidang PBB yang membela Palestina dengan lantang kini benar-benar terbukti bukan sekadar kata-kata. Dunia mulai menyadari bahwa Indonesia bukan hanya berbicara soal kemanusiaan, tapi berani menegakkan prinsipnya meski harus berhadapan dengan tekanan besar. Dan di saat banyak negara memilih diam, Prabowo justru berdiri tegak di depan dunia, mengirim pesan jelas. Indonesia tidak takut dan akan selalu berdiri bersama Palestina. Presiden Indonesia Prabowo Subianto kembali membuat dunia menoleh. Bukan karena bahwa Indonesia bukan hanya berbicara soal kemanusiaan, tapi berani menegakkan prinsipnya meski harus berhadapan dengan tekanan besar. Dan di saat banyak negara memilih diam, Prabowo justru berdiri tegak di depan dunia, mengirim pesan jelas. Indonesia tidak takut dan akan selalu berdiri bersama Palestina. Terima kasih Bapak Jenderal atas perjuanganmu. Kini Gaza Palestina merdeka. Gila. Pak Prabowo memang luar biasa. Is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. In
Aplaus. in Sudan, in Libya, everywhere when peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Well, thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Presiden Pak Prabowo ya, dia disapanya, disalamnya lagi. Ini Donald Trump nih. President Abbas of the Palestinian Authority. See, we have them all. We have them all. Good, great. It's good to have you. Spesial kalau Prabowo disalam lagi ya. I have a list here. This first three rows and what's standing behind me, I don't know why they chose to stand, but that's there. They're going to be very famous tomorrow. All of them. We have the Arab League is represented by His Excellency, and thank you very much for being here. Thank you very much. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dinobatkan sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas. Prabowo menduduki Tokoh posisi Muslim peringkat yang berpengaruh 18 di dari dunia 500 tokoh. 2025. Mantap ya. Gila sejarah baru ini untuk Indonesia kan. Penobatan Prabowo sebagai salah satu tokoh Muslim Indonesia yang berpengaruh di dunia 2025 urutan atas dimuat dalam publikasi The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims 2025. Prabowo berada di peringkat 18 di atas sejumlah tokoh penting dunia lainnya, seperti Presiden Republik Arab Mesir yaitu Abdul Fattah Said Hussein Khalil al-Sisi. Publikasi tersebut menyebut besarnya kemenangan yang diraih Prabowo dalam kontestasi pemilu 2024 ini menjadi daya tarik tersendiri. Prabowo dinilai masyarakat Indonesia akan mampu membawa Indonesia semakin maju dan sejahtera, terlebih di kancah internasional. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara, termasuk memfokuskan perhatiannya terhadap sesama saudara Muslim di negara lainnya, terutama di Palestina. Pada Januari 2024, Prabowo mengirim kapal rumah sakit TNI KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 untuk mengantarkan bantuan 240 ton logistik di jalur Gaza, bantuan uang pribadi senilai 5 miliar rupiah untuk Palestina, hingga pemberian beasiswa pendidikan kepada 22 mahasiswa Palestina untuk kuliah di Universitas Pertahanan. Bahkan, dalam forum International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue 2024 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 2 Juni di Singapura, Prabowo juga tegas menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan damai ke medan perang korban Gaza. Sebagai Presiden RI ke-8 nantinya, Prabowo disinyalir juga akan menghadapi tantangan untuk menyatukan bangsa yang beragam berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ditambah dengan sangat bagus, menjadi sebuah brand baru. Reformasi PBB. Ya sangat bagus. Pak Joko Widodo. Pesan yang beliau sampaikan, Bapak Presiden menyampaikan sebuah pesan yang tegas, pesan yang berani, pesan yang jelas. Saya kira sangat bagus, utamanya yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina. Ditambah dengan sangat bagus, menjadi sebuah brand baru. Oke guys, dunia kini menatap ke timur. Dari negeri kepulauan yang dulu dianggap kecil, kini muncul seorang pemimpin yang namanya bergema ke seluruh penjuru dunia Islam. Prabowo Subianto, simbol kesatuan, keberanian dan keadilan. Suaranya mengguncang forum internasional, menggema di antara doa umat Islam yang menanti saat dunia mulai percaya bahwa harapan bagi Palestina yang merdeka bisa lahir daripada timur, yaitu daripada Indonesia. Suara itu bergema kuat. Prabowo membawa wajah baru diplomasi Islam. Ia berbicara bukan dengan amarah, tapi dengan kewibawaan.
dan kasih sayang. Dunia melihat seorang pemimpin Muslim yang tidak hanya bicara tentang perang, tapi tentang keadilan dan martabat manusia. Dari forum OKI hingga sidang PBB, sikapnya tegas. Keadilan untuk Palestina adalah keadilan bagi kemanusiaan seluruh dunia. Inilah yang membuat dunia mulai bergetar. Sebab suara dari Indonesia kini tak bisa lagi diabaikan. Di balik nama Prabowo berdiri umat Islam Indonesia, 200 juta jiwa dengan iman yang kokoh dan hati yang lembut. Daripada pesantren di Aceh, kampung di Jawa, hinggalah ke masjid di Papua, semua berdoa satu suara. Ya Allah, kuatkan pemimpin kami dan bebaskan saudara kami di Palestina. Persatuan ini bukan tentang politik semata, tetapi tentang kesadaran baru bahawa kekuatan Islam sejati bukan perpecahannya. Media Eropah kini mulai mengakui bahawa Indonesia bukan sekadar negara Muslim terbesar, tapi pusat moral baru dunia Islam. Saat negara-negara besar saling berebut kekuasaan, Indonesia hadir dengan nilai-nilai perdamaian, keberanian dan solidaritas kemanusiaan. Dunia Barat gemetar bukan karena senjata, tapi karena Indonesia memiliki kekuatan iman dan cinta yang tidak bisa ditundukkan lagi. Dari Jakarta hinggalah ke Gaza, dari masjid ke masjid, satu pesan yang menggema, yaitu kebangkitan Islam telah dimulai dan Indonesia berdiri di barisan paling terdepan. Nama Prabowo kini bukan sekadar nama seorang pemimpin, tapi simbol doa, harapan dan juga perjuangan umat Islam seluruh dunia. Dan bila Allah berkehendak, Palestina akan merdeka. Bersama suara dari timur, suara daripada Indonesia. Dan kini Indonesia semakin hari semakin diiktiraf dunia sebagai negara yang merdeka. Oke guys, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.